Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Bambang Purwadi dan saya merupakan salah satu mahasiswa di Politeknik Negeri Sambas jurusan Manajemen Informatika, program studi Teknik Multimedia. Nah, di sini saya akan menjelaskan materi seputar pengenalan CSS ataupun nama kepanjangannya yaitu Cascading Style Sheet. Ayo ikuti, let's go. Oke, masuk ke bagian pertama. Saya akan menjelaskan apa itu CSS. Mari kita simak. Let's go. Cascading Style Sheet atau disingkat CSS merupakan aturan untuk mengatur beberapa komponen yang ada di dalam website sehingga tampilan pada website agar terlihat lebih terstruktur dan seragam. Namun, CSS bukan merupakan bahasa pemrograman. CSS dapat mengendalikan ukuran gambar, warna, bagian tubuh pada teks, warna tabel, ukuran border, warna hyperlink, warna mouse over, spasi antar paragraf, spasi antar teks, margin kiri, kanan, atas, bawah, dan parameter lainnya. CSS adalah bahasa style sheet yang digunakan untuk mengatur tampilan dokumen. Dengan adanya CSS, memungkinkan kita untuk menampilkan halaman yang sama dengan format yang berbeda. Nah, itulah tadi penjelasan mengenai apa itu CSS. Langsung masuk ke bagian yang kedua mengenai bagaimana cara penulisan CSS. Mari kita simak. Di dalam penulisan CSS terdapat 3 cara, yakni ada internal CSS, ada external CSS, dan ada inline CSS. Untuk cara yang pertama yaitu internal CSS. Internal CSS adalah kode CSS yang ditulis dalam text style. Internal CSS juga dikenal dengan sebutan embedded CSS. Text style yang bisa ditulis di dalam tag head bisa juga ditulis dalam tag body. Namun kebanyakan orang menulisnya di dalam head. Nah, berikut adalah contoh penulisan internal CSS. Oke, kita lanjut. Cara penulisan yang kedua yaitu external CSS. External CSS adalah kode CSS yang ditulis terpisah dengan kode HTML. External CSS ditulis di dalam file khusus yang berekstensi ataupun bernama file CSS. Nah, berikut adalah contoh penulisan external CSS. Dan lanjut bagian yang ketiga cara penulisan CSS yaitu inline CSS. Inline CSS adalah kode CSS yang ditulis langsung pada atribut style di elemen HTML. Kode CSS ditulis langsung tanpa menggunakan kurung kurawal. Kemudian properti tetap dipisah dengan titik koma. Berikut adalah contoh penulisan inline CSS. Nah, itulah tadi bagaimana cara penulisan CSS. Jadi, langsung masuk ke bagian ketiga, apa itu selector ID dan apa itu selector class. Mari kita simak, let's go. Nah, di dalam HTML terdapat 2 selektor, yakni ada selector ID dan ada selector class. Pertama-tama yaitu apa itu selector ID. Selector ID ini merupakan selektor untuk menentukan bagian yang hanya ada satu pada halaman dan juga menentukan stylenya. Jadi selector ID ini tidak bisa dipanggil lebih dari satu. Jika ada 2, maka hanya bekerja pada bagian pertama saja. Nah, berikut contoh penulisan selector ID. Nah, selain selector ID, ada juga selector class. Selector class juga digunakan untuk menentukan style yang sama seperti ID. Bedanya adalah jika ID hanya boleh dipanggil satu kali saja, class bisa dipanggil berkali-kali pada suatu halaman. Selector ini ditulis dengan awalan titik atau dot. Dan berikut adalah contoh pada penulisan selector class. Nah, teman-teman sudah tahu kan apa itu selector ID dan selector class. Jadi, sudah kelihatan kan bedanya? Itulah penjelasan mengenai apa itu selector ID dan apa itu selector class. Langsung masuk bagian terakhir, apa itu properties dan apa itu value. Mari kita simak, let's go.
Nah, di dalam sebuah selektor terdapat properti dan value. Untuk properti sendiri adalah jenis style atau elemen apa yang akan diubah dari sebuah tag HTML. CSS memiliki puluhan properti yang dapat digunakan agar menampilkan hasil akhir yang kita inginkan. Hampir semua properti dalam CSS dapat dipakai untuk seluruh selektor. Jika selektor digunakan misalnya untuk mencari seluruh tag P, maka properti adalah efek apa yang akan dimanipulasikan dari tag P tersebut, seperti ukuran teks, warna teks, jenis fontnya, dan lain-lain. Lain halnya dengan value. Value CSS adalah nilai dari properti. Misalkan untuk properti background color yang digunakan untuk mengubah warna latar belakang dari sebuah selektor. Value atau nilainya dapat berupa warna, yaitu red untuk merah, blue untuk biru, black untuk hitam, atau white untuk putih. Agar lebih mudah dipahami, teman-teman bisa melihat contoh berikut. Demikianlah penjelasan mengenai seputar CSS, teman-teman. Nah, semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat dan dapat menambah wawasan bagi teman-teman semua. Saya Bambang Purwadi. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.